Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat ialah yang memberikan kita nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi Allah, Nabi besar, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana berkat ialah juga yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan, zaman yang penuh dengan kebodohan, menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, yang kita kenal dengan minaz zulumati ilan nur. Baik, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan kedua rekan-rekan saya. Nah, perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Renafis. Saya selaku moderator sekaligus pemateri pertama, dan rekan saya atas nama Ajen Anggraini selaku pemateri kedua, dan Novi Ramdayani sebagai pemateri ketiga. Oke, baik, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi dengan judul peran pemerintah dalam ekonomi makro. Nah, pada pembahasan pertama, adapun peranan pemerintah dalam ekonomi makro ada 3, yakni yang pertama kebijakan fiskal, 2 kebijakan moneter, 3 kebijakan ekonomi internasional. Nah, untuk materi yang akan saya bawakan ialah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki berbagai tujuan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi negara, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, pemerataan pendapatan. Namun demikian, dampak kebijakan fiskal kepada aktivitas ekonomi negara sangatlah luas. Kebijakan fiskal yang berupa defisit anggaran dan bertujuan untuk mendorong perekonomian bisa melalui sisi permintaan atau demand side dan sisi penawaran atau supply side. Dari sisi permintaan, kenaikan pendapatan nasional bersumber antara lain dari naiknya konsumsi, investasi, kenaikan belanja pemerintah, naiknya ekspor, serta menurunnya impor. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Adapun selanjutnya, konsep kebijakan fiskal pertama kali diterapkan dalam skala besar di Amerika Serikat pada tahun 1930-an, yaitu pada saat depresi melanda perekonomian Amerika. Nah, sekian dari saya mengenai kebijakan fiskal. Sekarang kita lanjut pada pemateri selanjutnya, yakni kebijakan moneter yang akan dibawakan oleh saudari Ajen Anggraini. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi kedua, yaitu kebijakan moneter. Langsung saja, berikut pembahasan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang diterapkan sejalan dengan siklus kegiatan ekonomi, yang dimana untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Adapun menurut para ahli berpendapat bahwa menurut Miskin 2024 adalah semua upaya atau tindakan bank sentral dalam mempengaruhi perkembangan variabel moneter seperti uang beredar
suku bunga, kredit, dan nilai tukar agar tercapai tujuan ekonomi tertentu. Ada beberapa tujuan kebijakan moneter, salah satunya adalah yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua penyediaan lapangan kerja, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat keseimbangan neraca pembayaran. Adapun beberapa kelemahan kebijakan moneter diantaranya yaitu yang pertama penergatan nilai tukar dalam kondisi ketika perekonomian suatu negara sangat terbuka dan mobilitas dana luar negeri sangat tinggi. Kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara independen. Yang kedua yaitu penargetan nilai tukar dapat menyebabkan setiap gejolak struktural yang terjadi di negara tertentu dan ditransmisikan atau terdampak secara langsung pada stabilitas perekonomian domestik. Yang ketiga, penargetan nilai tukar rentan terhadap tindakan spekulasi dalam pemegangan mata uang domestik. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan beberapa materi mengenai kebijakan moneter. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi paparan materi dari pemateri kedua, yakni Saudari Ajen. Nah, untuk pemateri selanjutnya, yakni Saudari Novi Ramdayani yang akan membawakan materi kebijakan ekonomi internasional. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baiklah, langsung saja saya sebagai pemateri ketiga memaparkan penjelasan mengenai pengertian kebijakan ekonomi internasional. Nah, kebijakan ekonomi internasional ini akan membuka pasar ekspor bagi produk-produk mereka. Nah, sekaligus membuka sumber-sumber pengadaan barang, modal, dan bahan baku industri dari negara-negara lain. Adapun kebijakan ekonomi internasional terdiri atas 3. Nah, yang pertama ini kebijakan promosi ekspor. Nah, selain menghasilkan devisa, kebijakan promosi ekspor dapat melatih dan meningkatkan daya saing atau produktivitas para pelaku ekonomi domestik. Contohnya tuh misalkan Thailand. Nah, sangat terkenal sebagai negara yang mampu menghasilkan devisa dari ekspor hasil pertanian. Sementara Indonesia memperoleh devisa yang besar dari ekspor tekstil. Saat ini mereka tidak lagi menambah perhatian pada sektor-sektor tersebut, melainkan berkonsentrasi pada industri yang pada ilmu pengetahuan, misalnya komputer dan peralatan komunikasi canggih atau peralatan militer modern. Hal ini dikarenakan nilai tambah dari penjualan produk-produk tersebut lebih tinggi dari yang dihasilkan industri mobil atau tekstil. Nah, kedua itu kebijakan substitusi. Nah, kebijakan ini untuk memproduksi barang-barang yang diimpor. Tujuan utamanya adalah menghemat devisa di Indonesia, mengembangkan industri tekstil pada awalnya adalah mensubstitusi impor. Jika tahap substitusi impor terlampaui, biasanya untuk tahap selanjutnya menempuh strategi promosi ekspor. Nah, ketiga, kebijakan proteksi. Nah, kebijakan proteksi industri umumnya bersifat sementara, sebab tujuannya untuk melindungi industri yang baru berkembang, sampai mereka mampu bersaing. Jika industri tersebut sudah berkembang, maka perlindungan dicabut. Nah, perlindungan yang diberikan biasanya adalah mengenai tarif dan pemberian kuota untuk barang-barang produk negara lain yang boleh masuk ke pasar domestik. Nah, untuk kebijakan ekonomi internasional mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi paparan materi dari pemateri terakhir. Maka berakhir pula presentasi kita pada kesempatan kali ini. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.